tema yang saya sampaikan ini, saudara, bukanlah tentang tahun ini, tetapi tentang tentang kedatangan Tuhan, hari kedatangan Tuhan, dan dua, tentang hari terakhir hidup kita. Ya, saudara. Nah, inilah yang akan saya sampaikan, apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir sebelum dunia kiamat dan sebelum kita meninggal. Ya, saudara. Dan ini kita harus ketahui dengan baik. Itu sebab para kekasih, segera kita akan masuk pada hal ini. Ada 3 buah ayat yang akan saya ajak Anda membaca dari Alkitab. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 16, 17, dan 21. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-16, 17, dan 21. Para kekasih, mari kita akan membaca dari Alkitab kita juga di rumah saudara dengan suara yang nyaring. Ayat 16. Satu, dua. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sekali lagi 21. 1, 2. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara yang kekasih, inilah yang saya akan sampaikan. Perkara-perkara terakhir dari dunia dan dari hidup Anda dan hidup saya. Ya, saudara, di sini kita membaca disebutkan dalam ayat 16 bahwa Nabi Yoel telah bernubuat. Dan nubuatnya apa? Dijelaskan mulai ayat 17. Saudara, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, saudara, inilah tema kita. Kalimat pertama ini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Semua katakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir dunia dan hari-hari terakhir saya yang harus sesuai dengan firman Allah. Amin. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna, yaitu anak-anak mudamu, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua, yang sudah usur, yang sudah sepuh, akan mendapat mimpi. Saudara, nah, saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa inilah perjanjian Tuhan yang akan terjadi pada akhir zaman. Disebutkan hari-hari terakhir. Mestinya dalam tata bahasa Indonesia terakhir itu tidak ada duanya, tidak ada sampai sekian ratus hari, tidak ada terakhir itu ya. Katakan kalau dalam 1 tahun 31 Desember. Tetapi disebutkan hari-hari terakhir. Saudara, sebetulnya kata terakhir ini adalah, yang tepat adalah hari-hari akhir. In the last days. Saudara, pada hari-hari yang akhir. Jadi saya dan Anda ada pada hari-hari yang akhir. Para kekasih, marilah kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Kalau Dia datang, saudara, maka itu adalah sesuatu hal yang dahsyat. Ada di antara kita sudah harus meninggal lebih dahulu. Tetapi ada di antara kita yang menantikan Dia dan yang tidak mati sampai pada Dia datang. Saudara, saya tidak tahu, Rasul Paulus juga tidak tahu apa yang aku harus pilih. Aku mau cepat pulang ke rumah Bapa. Usahaku sudah cukup banyak, aku akan beristirahat. Tetapi kalau aku masih harus hidup,
aku akan bekerja lebih keras lagi. Saudara, jadi semua orang mengharap saudara bisa cepat masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi ada orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan tidak mati sampai pada hari kiamat. Mungkin dalam usia saya harus mati. Saya tidak tahu, tapi kemungkinan kalau Tuhan datang pada tahun depan, kalau Tuhan datang pada malam ini, saya masih bisa mengikuti dan saya masih bisa mengalaminya. Saudara, nah dari sini saya ingin menunjukkan pada Anda, tidak ada suatu kepastian kapan Anda mati, saya mati. Kapan Tuhan datang, tidak ada kepastian. Kapan? Terus sebaiknya hari-hari ini adalah hari-hari akhir, di mana saya dan Anda harus menyiapkan semuanya. Saudara, tidak boleh ada orang yang tidak siap. Karena sewaktu-waktu dia harus meninggal. Para kekasih, inilah yang saya akan ungkapkan pada saudara dari rahasia firman, supaya kita bisa tahu, karena kita semua harus menjelang hari kematian kita, menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Boleh saya tahu? Tolong dijawab. Sebutkan 2 peristiwa yang dimaksud dengan hari-hari terakhir dari ayat firman ini. 1, apa? Kedatangan Tuhan. 2, kematian saya. Katakan, kematian saya. Ya, ulangi. Apakah 2 peristiwa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir dari dunia ini? 1, kedatangan Tuhan Yesus, kiamat. 2, hari kematian saya. Amin. Jadi kita harus menyiapkan. Umur hidup kita adalah umur hidup yang singkat. Dan kalau singkat tidak siap, masuk neraka. Tidak ada doa yang bisa dipanjatkan untuk melepaskan kita dari neraka setelah orang mati. Tidak bisa. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, inilah saatnya di mana saya dan saudara menyiapkan diri. Para kekasih, dan kalau kita sudah siap, maka sewaktu-waktu, katakan sewaktu-waktu saya harus meninggal, saya sudah pasti masuk ke sorga. Ya, amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Disebutkan dalam ayat 17, saudara, ada 5 hal, ya saudara, ayat 17 dan ayat 18, ya saudara. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang. Semua orang akan menerima kepenuhan Roh Kudus, seperti lagu kita yang terakhir tadi. Dan saya tidak akan mengungkapkan tentang rahasia ini yang pertama, saya justru masuk pada hal yang lain. Saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa pada akhir daripada hari-hari akhir kedatangan Tuhan, saya dan Anda boleh menerima Roh Kudus yang limpah dalam hidup kita. Itu sebab kalau Tuhan sudah menyiapkan, namun saya dan saudara tidak datang kepadanya membawa wadah, katakan membawa wadah, yaitu hati saya. Bila saya tidak membawa hati saya, Roh Kudus tidak masuk kepada saya. Ya, jadi ini begitu mudah dimengerti. Saya dan saudara ketika kita berdoa, kita mempersembahkan wadah hati kita. Dan kita berkata, Tuhan penuhi wadah hati saya dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu mengurapi hidup saya dan menguasai hidup saya. Sehingga ketika Engkau datang menjemput saya benar-benar masuk di dalam sorga. Amin. Haleluya. Kemudian dalam ayat 17 disebutkan, saudara, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara, jadi setelah Roh Kudus dicurahkan, maka anak-anak laki dan anak perempuan, anak-anak ini adalah di bawah 10 tahun. Ini akan menerima karunia bernubuat.
Saudara, luar biasa ya. Kebanyakan kita punya pikiran, orang yang sangat rohani, sudah tua, pendeta lah, atau pendeta senior lah, atau orang-orang yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, maka dia bisa bernubuat. Nah, inilah keistimewaan dari Roh Kudus yang bekerja, saudara, yaitu anak-anak di bawah 10 tahun akan bernubuat, penuh dengan Roh Kudus dan akan bernubuat. Saudara, dan ini akan terjadi. Mungkin saudara berkata, kapan itu terjadi? Pada hari-hari akhir. Kalau saudara punya anak atau cucu yang masih kecil, saudara selalu doakan dan tumpangi tangan cucu saudara atau anak saudara. Dan selalu katakan, Tuhan akan memberikan karunia kepada engkau. Untuk engkau bisa bernubuat walaupun engkau masih kecil. Amin. Itu tanda kedatangan Tuhan. Itu tanda hari-hari terakhir daripada dunia ini, saudara. Kemudian disebutkan juga, setelah itu disebutkan, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna adalah anak-anak muda, youth. Anak-anak mudamu akan melihat visi ilahi. Saudara, sekali lagi mungkin kita punya pikiran hanya pendeta yang sudah tua, hanya orang Kristen yang sudah lama puluhan tahun ikut Tuhan bisa melihat visi ilahi. Saudara, tapi anak-anak muda di mana iblis ingin merenggut hidup mereka, ingin menguasai dan menjajah mereka. Anak-anak muda, siapkan dirimu untuk melihat visi-visi ilahi. Dan ini sudah merupakan janji sejak dinubuatkan perjanjian lama oleh Nabi siapa? Yoel. Para kekasih, itu sebab anak-anak yang masih muda perhatikan, teruna-teruna, youth akan melihat visi ilahi. Ya, para kekasih, dan ini hal yang dahsyat. Kalau saya mau bertanya sebentar dan tolong dijawab. Hai anak-anakku yang muda, apa yang akan kalian dapat? Melihat visi ilahi. Ya, anak-anak muda bisa bicara enggak? Hai anak-anak muda, semua yang masih single, apakah yang Tuhan akan berikan kepadamu? Melihat visi ilahi. Dahsyat, saudara. Anak-anak muda itu begitu mudah tergiur dan terseret di dalam kuasa kegelapan, roh keduniawian. Itu kita tahu, saudara. Tetapi di sini justru beda. Anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan melihat visi ilahi, bukan pendeta. Bukan pendeta. Anak-anak muda. Mungkin dulunya brutal, mungkin dulunya tidak karu-karuan. Tetapi ketika Tuhan memenuhi dia dengan Roh Kudus, maka dia melihat visi ilahi. Anak-anak kecil yang saya sebutkan tadi, yang pertama disebutkan dalam Alkitab, di bawah 10 tahun, mereka akan bernubuat. Saudara, jadi jangan anggap enteng anak-anak muda dan anak-anak kecil. Saudara, itu sebab ketika Yesus berkhotbah, kemudian anak-anak pada datang kepada Yesus. Ada yang minta dipangku, ada yang memeluk Yesus. Murid-murid berkata, pergi, jangan ganggu guru. Tidak boleh ada di sini. Anak-anak kembali pada orang tuanya. Apa jawab Yesus? Jangan larang mereka. Karena anak-anak kecil inilah yang mewarisi kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kalau kalian tidak berubah menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jadi anak-anak kecil adalah justru harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan talenta bernubuat di masa kecil mereka. Wow. Saudara, jangan bilang tidak bisa. Mereka tidak mengerti ayat firman. Mereka hanya sekolah minggu. Itu sebab guru-guru sekolah minggu harus menyiapkan murid-murid kalian dengan satu teladan yang baik. Dengan penyampaian firman yang betul-betul alkitabiah. Jangan hanya ceritaan saja. Diajak menyanyi, menari saja. Gerakan-gerakan, kreativitas, menggambar, melukis, mewarnai. Bukan itu saja. Kalian harus menyiapkan anak-anak didik di sekolah minggu. Untuk mereka dipersiapkan hati dan pikiran mereka. Kudus berkenan kepada Tuhan. Lebih baik anak-anak ini dari kecil sudah berkenan.
Daripada ketika mereka besar, tidak karu-karuan, masih bisa bertobat, masih diterima oleh Tuhan. Tetapi kesempatan dipakai oleh Tuhan sudah dihamburkan oleh banyak anak-anak muda. Sebagian oleh karena teman-teman mereka dan sifat keduniawian. Tetapi saya ingin menegaskan pada kakek dan nenek yang punya cucu, ayah dan ibu yang punya anak masih kecil, tumpangkan tangan di atas kepala mereka. Katakan dalam nama Yesus bahwa engkau anakku, cucuku, engkau akan mengalami dan mendapat karunia untuk bernubuat. Padahal nubuat itu harus keluar dari firman, saudara. Anak-anak yang bernubuat, ini harusnya yang bernubuat ini adalah orang yang mengerti firman. Dari firman inilah yang ada di dalam hatinya, saudara, seseorang bisa bernubuat. Seperti salah satu aspek bernubuat adalah seorang yang sedang berkhotbah, seperti saya saat ini. Saudara, karena saya mempunyai firman dalam hati saya, maka saya menyampaikan nubuat firman. Dan nubuat tidak boleh di luar firman, tidak boleh dikarang sendiri. Saudara, nah inilah maksudnya keajaiban Roh Kudus. Anak-anak umur 10 tahun ke bawah yang tidak mengerti banyak ayat firman, mereka hanya menghafal karena mereka diperintah oleh guru sekolah minggu mereka. Saudara, cuma itu saja. Dari mana mereka mengerti firman? Lebih dalam untuk bisa mengeluarkan nubuatan. Tetapi inilah keajaiban Roh Kudus yang bekerja seperti nubuatan Nabi Yoel. Lihat, Nabi Yoel itu sudah tua. Dia baru bisa bernubuat. Saudara, Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, saudara, mereka baru bisa bernubuat. Daniel ketika sudah tua, ketika Daniel masih muda, Daniel tidak bisa bernubuat. Saudara, jadi kenapa heran sekali ya, anak-anak kecil bernubuat. Walaupun mereka di dalam hati mereka tidak ada persiapan ayat yang banyak. Tetapi Roh Kudus memberitahu dan memerintah lidah, mulut, dan bibir dan suara mereka untuk mengeluarkan firman. Bahkan yang mereka tidak ingat dan tidak pernah menyimpan dalam memori mereka sekalipun. Itu sebab para kekasih, semua katakan bersama saya, ya Allah Roh Kudus. Angkat tangan saudara, ya Allah Roh Kudus. Hamba mengagumi kuasa-Mu. Walau seseorang tidak mampu, tetapi bila Engkau memenuhinya, maka orang ini menjadi luar biasa. Kiranya terjadi pada hamba pada saat ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, nah, anak-anak kecil bernubuat. Apa maksudnya? Saudara, saya sudah jelaskan. Sekarang lihat yang kedua. Teruna-terunamu melihat visi ilahi. Saudara, teruna. Saya tadi sudah menyinggung anak-anak muda paling mudah jatuh dalam dosa. Dan sangat mudah terpikat. Kenapa? Karena memang fondasi imannya belum kuat. Mentalitasnya belum matang. Jadi masih mudah terkena pada keduniawian. Ini tidak terbatas pada anak muda sih. Anak tua juga bisa melakukannya. Tetapi saudara, hebat sekali bahwa youth melihat visi ilahi. Bagaimana seseorang melihat visi ilahi? Kalau dia dekat sekali dengan Tuhan. Tadi bagaimana anak-anak kecil bisa bernubuat? Karena Tuhan memberikan ayat-ayat firman dalam hatinya. Sekarang bagaimana ini teruna-teruna, anak-anak muda laki dan perempuan, mereka bisa melihat visi. Karena mereka dekat dengan Tuhan. Terus Roh Kudus itu mengubah seseorang dari keduniawian, dari hidup yang terikat dengan dosa, saudara, menjadi dekat dengan Tuhan. Coba, hebat kan? Jadi para kekasih, inilah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir dunia. Sesuatu fenomena rohani yang dahsyat yang akan terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia, katakan seluruh dunia. Ya, para kekasih. Nah, yang ketiga,
Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wah, memang orang tua itu ya tukang mimpi. Ya, saudara yang kekasih. Nah, anak-anak Tuhan perhatikan. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Menurut saudara, mimpi apa ini? Mendapatkan hadiah besar, mendapatkan rumah yang baru, anak-anaknya berhasil semua, atau mimpi ilahi? Mimpi ilahi, saudara, mimpi ilahi yang belum terjadi, seperti Yusuf yang masih muda pada kitab Kejadian. Wow, dia sudah mendapat mimpi ilahi. Saudara, luar biasa ini anak. Nah, pada akhir zaman orang-orang tua akan mendapat spesialisasi. Saya ulangi bertanya kepada Anda, anak-anak kecil spesialisasinya apa? Bernubuat. Anak-anak muda spesialisasinya apa? Apa? Melihat visi. Dan orang-orang tua spesialisasinya apa? Bermimpi. Ya, jangan lupa. Oke. Nah, dan ayat yang ke-18 yang tidak kita baca, para hamba-hambamu laki dan perempuan akan bernubuat juga. Apa artinya hamba? Abdi. Abdi itu apa? Abdi Allah. Hamba-hamba Tuhan, para full timer akan bernubuat. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau Roh Kudus memenuhi seseorang pada rentang usia berapapun, dia akan bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Sekarang kita ada di sini, kita ada pada, dan dimanapun Anda mendengar suara firman yang saya sampaikan ini, kita berada pada rentang usia yang berbeda. Saudara, semua usia ini mempunyai variabel yang sama. Dalam ilmu matematik, variabel adalah sesuatu komponen yang membuat semua bisa masuk terhisap di dalamnya. Itu variabel. Saudara, itu dalam matematik dan fisika. Jadi seberapa umur saudara dan saya saat ini, variabelnya tetap bisa masuk di dalam kita. Saudara, jadi saya dan saudara harus tahu dan ingat bahwa hidupku berguna. Tidak boleh aku sia-siakan. Hidupku pasti akan dipakai oleh Tuhan. Mari angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, pakailah hidup hamba sebagaimana apa kehendak-Mu pada usia hamba saat ini dan yang akan datang sebelum hamba meninggal. Pakailah hamba karena hamba hidup di hari-hari akhir dari dunia dan dari pribadi hamba. Dalam nama Yesus, hamba akan mendapatkan karunia-karunia ilahi yang luar biasa. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya ingin supaya kita mengerti. Tetapi bila saudara melihat ada a missing generation yang tidak disebutkan, yang tidak dituliskan dalam Alkitab di sini. Ya saudara, apakah itu? Ya, anak-anak kecil sudah, taruna-taruna youth sudah, langsung melompat orang-orang tua yang lanjut usia. Ada satu amazing generation that not mentioned here in the Bible. Who is them? Mereka adalah orang-orang pada rentang usia yang rawan. Kenapa tidak disebut Tuhan itu Allah yang sempurna? Katakan, Tuhan adalah Allah yang sempurna. Dia tidak mungkin salah. Amin. Tetapi ada yang tidak disebut di sini.
Saya membaca ini pertama pada beberapa tahun yang lalu, saya mulai memeriksa firman. Ya, memang tidak disebut. Kenapa? Ada sebabnya. Dan itu ternyata adalah generation Y, generasi Y. Y, saudara. Dan ini adalah generasi yang rawan. Para kekasih, saya ingin lebih dahulu agak menyimpang sedikit untuk menceritakan generasi-generasi secara hukum sosial ataupun secara ilmu humanis sosial. Ya, saudara, yang telah disepakati di seluruh dunia. Bagi saudara dan saya yang lahir sebelum tahun 1960, maka kita disebut sebagai generasi baby boomers. Baby boomers artinya baby boom. Kenapa? Kelahiran yang booming. Lahir, banyak lahir. Apa sebab? Karena Perang Dunia Kedua tahun 1945 sudah selesai. Kemudian muncul revolusi teknik permesinan, revolusi ekonomi yang modern. Setelah selesainya Perang Dunia Kedua, orang-orang keluarga-keluarga merasa ayem, gak deg-degan terus mendengar bom, roket, peluru yang salah sasaran, tidak terjadi kebakaran di seluruh wilayah-wilayah yang termasuk dalam Perang Dunia Kedua. Sudah aman, Jepang takluk pada Amerika. Ya saudara, apa yang terjadi? Para pasangan, keluarga beranak banyak. Nah, makanya dinamakan generasi baby boomers. Setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960. Jadi saya lahir 1950, saya termasuk baby boomers. Ya, saya termasuk baby boomer. Nah, kemudian yang kedua, saudara, mereka yang lahir tahun 1961 sampai 80 disebut sebagai generasi X. Katakan generasi X. Ya, saudara. Ya, saya tidak tahu, mungkin dianggap X itu adalah awal daripada sesuatu yang istimewa. Akhirnya X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, tapi ternyata ada generasi lain setelah Z. Jadi orang bingung, para ahli bingung, dikembalikan pada alfa, generasi A kembali. Ya, karena mulainya sudah X. Ya, saudara. Jadi setelah baby boomers 1961 sampai 80 mereka yang lahir pada rentang ini, ya saudara, mereka dinamakan sebagai generasi X. Yang lahir sebelumnya yaitu generasi Y. Generasi Y yang lahir 1981 ya, sampai 1994. Ini generasi Y. Ya, kenapa saya kasih warna beda? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian, saudara, generasi Z yang lahir 1995 sampai 2010 dikira sudah selesai. Ternyata masih ada lagi. Jangan lupa, ya, salahnya sendiri memulai dari X. Ya, harusnya mulai dari A. Karena dunia belum selesai. Dikiranya sudah mau kiamat, ya saudara. Makanya mereka mulai dari X. Nah, kemudian muncullah karena sudah selesai X, urutan abjad selesai Z, maka kembali lagi pada Alpha. Alpha Generation. Yaitu mereka yang lahir tahun 2010 sampai saat ini. Nah, ini generasi Alpha. Ya saudara. Jadi para kekasih, tadi disebutkan generasi Alpha. Anak-anakmu yang kecil akan menjadi pelupa. Akan bernubuat. Ya, lihat. Generasi Alpha ada. Teruna-terunamu akan melihat visi. Teruna ada, generasi Z. Tahun 1995 lahir sampai 2010. Ya. Kemudian disebutkan orang-orang tuamu. Itu adalah generasi X dan baby boomers. Ada termasuk. Tetapi generasi Y
yang lahir 1981 sampai 1994 tidak termasuk. Maafkan saya, bolehkah saya tahu siapa para kekasih yang lahir antara tahun 1981 sampai tahun 1994? Tolong angkat tangan. Oh, Lukas juga. Tak kira baby boomers. Apa lagi? Siapa lagi? Cukup banyak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi para kekasih, ini tidak disebutkan generasi Y. Tidak ada tertulis. Mereka sudah mempunyai anak, saudara anak mereka sudah pada besar, sudah mulai berkuliah barangkali, ya saudara. Tapi tidak disebutkan mereka dapat karunia apa. Kenapa? Saya sudah katakan tadi Tuhan adalah Allah yang sempurna. Katakan amin. Tapi kenapa? Apakah Tuhan kelewatan dia? Tidak. Karena memang generasi ini harus berhati-hati. Saudara. Nah, saya tuliskan di sini. Para kekasih, jadi saudara-saudara yang lahir dari tahun 1981 sampai 1994 itu rentang antara umur 28 tahun sampai 35 tahun. Ya. Jadi itu sudah menikah, sudah punya anak. Kenapa pasangan suami istri yang muda ini tidak disebut? Ya, tadi saya melihat yang angkat tangan itu memang masih muda-muda ya. Kira-kira separuh umur saya. Dan saya sudah hampir 100. Ya. Kurang 29. Ya. Para kekasih. Nah, jadi mereka tidak disebutkan. Karena memang satu. Mereka termasuk anak-anak muda yang menikah. Dua, beban hidup berat. Sehingga tidak lagi konsentrasi pada bidang rohani. Saudara. Mungkin hatinya sudah penuh dengan keduniawian. Itu sebab harus diwaspadai. Saudara-saudara semuanya dari generasi Y. Bukan Tuhan kelupaan. Tapi Tuhan memberikan tugas pada hamba-hambanya. Untuk mengulik hal ini. Untuk menjelaskan hal ini. Bahwa ada satu generasi yang hilang. Yang harus dibawa kembali datang kepada Tuhan. Yaitu generasi Y. Saudara. Jadi kalau Anda berusia antara 28 sampai 35 tahun. Ya sudah mulai berumah tangga. Beban mulai berat. Jangan hanya mengejar uang. Cita-cita. Mengejar untuk dapat tabungan lebih banyak. Untung lebih banyak. Anda harus minta kepada Tuhan. Tuhan tolong kepadaku Tuhan. Walaupun generasiku tidak disebut. Tapi tolong masukkan aku, hisapkan aku. Di dalam generasi yang istimewa. Supaya bukan generasi yang terhilang. Generasi yang tidak rohani. Tapi generasi yang betul-betul juga engkau mau pakai hamba. Mungkin secara umum, secara global, universal. Tuhan, mereka banyak yang tidak layak kepadamu. Orang baru menikah beberapa tahun masih banyak berbuat kesalahan. Saudara, masih banyak berbuat kesalahan. Itu sebab harus dibawa kembali datang kepada Tuhan. Supaya generasi Y tidak menjadi generasi yang hilang. So that the Y generation will not become a lost generation before the eyes of the Lord. But the Y generation, we have to endeavor and develop them and make them to be closer and closer, nearer and nearer to God in their daily life, in all their thinking, in all their doings and actions, so that they will come back to the Lord. This is the generation Y. It is why God not stated and not mentioned in that very verse that we have already read it. Jadi saya perlu menjelaskan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan semua, kita harus memenangkan generasi Y. Saudara, itu sebab ini penting sekali. Ya, supaya generasi Y boleh mendapatkan kalau bisa
Ya karunia bernubuat, karunia melihat visi, karunia bermimpi. Saudara, siapa bilang mustahil? Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Katakan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saya harus bisa termasuk di dalamnya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.